Halo, ketemu lagi di Sharing Santai hari ini bersama Erwin Wu. Harus gimana sih gue? Nggak usah gimana-gimana, biasa aja. Biasa aja ya. Tapi kenapa lu kepikiran nambah Wu? Wu itu apa sih, Win? Sebenarnya karena kan gue nggak ada nama belakang, Bang. Iya, Erwin Cuma doang. Erwin doang. Nah, jadi penambahan gue itu baru di tahun ini atau tahun lalu gue lupa, Iya, baru. karena ada kejadian ini salah nama di credit title sebuah film yang gue tulis. Jadinya gue yang nulis film itu, tapi yang nama yang tercantum adalah Erwin Arnada, yang mana itu adalah seorang jurnalis. Oh. Jadinya kayaknya gue perlu nama belakang nih. Nah, cuma nggak ada nama belakang. Diskusi lah sama Ko Ernest waktu itu ngobrol. Kok gimana ya nama belakang, ada ide nggak gini. Ya udah, coba marga lu apa? Marga gua tuh Hu, pakai H. HU. HU. Nah, cuma Bacanya Wu. Iya, katanya lebih ear catchy, kayaknya pakai Wu deh, Win, katanya gitu. Oh ya udah, setelah gua timbang-timbang, mikir-mikir, oh ya udah deh, Erwin Wu aja deh, bagus. Lama tuh mikirnya. Lama. Sampai akhirnya dapat Erwin Wu. Kenapa Gitu. nggak Gutawa aja? Kan Jadi kayaknya bisa komposer. lebih terkenal tuh. Banyak, gue tuh sempet kepikiran nama-nama Nggak, tapi kocak-kocak gitu. nambahin Wu tuh menurut gue kan satu. Kata. Iya, kosa Satu suku kata. suku kata aja kayak ya Nyambung. sama aja gitu. Jadi tetap satu kata dong. Erwin Wu tuh Erwin Wu. kayak Iya. nggak terpisah juga gitu. Iya. Cuma ya daripada nggak ada sama sekali kan. Cuman ya berarti lu kepikiran itu nama lu salah di credit title tuh. Iya, kepikiran, dan setelah ngobrol-ngobrol sama beberapa komik juga kayaknya perlu branding ada nama belakang, karena nama Erwin tuh banyak kan. Erwin Belo. Erwin Belo, Erwin gua, Erwin Gutawa, segala macam. Jadinya kayaknya mikir kalau lu mau terjun di bidang entertain, intinya kata Ko Ernest, lu harus punya branding nama belakang katanya. Iya. Jadinya makanya kepikiran Erwin Wu. Erwin Wu. Berarti udah paten tuh, kayaknya nggak akan ganti lagi atau masih ada Kayaknya. kemungkinan? Sementara sih enggak sih. Tapi kalau kepikiran yang lebih bagus kan kenapa enggak? Iya, cuma mau ganti pas udah terkenal kan lebih susah, Lebih susah. kan. Nah, makanya Kayak kayaknya Dani Beler mau ganti tuh apa ganti coba? Serius? Iya, kalau misalnya kan Beler mau tuh ganti. tidak ramah Iya, on iya. air kan Iya, sebenarnya benar, gitu. benar. Dani Beler. Mau ganti apa coba Dani Beler? Dani Nugraha. Iya, tapi kan Nama ada Fajar aslinya. Nugraha. Oh iya. Bener juga. Udah Beler aja tetap. Iya. Cuman ya branding nama tuh memang penting banget ya. Kadang Iya, kita gua lebih baru kenal namanya gitu. Kayak nama tuh mewakili bisa kayak judul Iya. buku gitu. Oh, Ridwan Remin. Oh, yang gini ya gitu. Benar. Karena dulu gue tuh lebih banyak dikenal di circle stand up ya. Gue lebih dikenal Erwin Jakbar. Oh, iya. Karena kan komunitas gue stand up Jakbar, Iya, jadi iya. banyak tahu tuh Erwin Jakbar. Cuma kan kalau untuk di Di TV masa Kayaknya Erwin aneh. Jakbar. nama regional belakang gue agak terdengar aneh gitu. Iya. Sekarang lu udah tahun keberapa jadi wakil Presiden. presiden Stand Up Indo? 2020, setahun lebih ya. 2019 kepilih kayaknya. Kepilih gue lupa Iya. sih, misalnya pemilu itu. Gara-gara pandemi itu jadi kayak waktu Iya, lu skip gitu. benar banget. Ini udah berapa tahun sih? Gue aja Bener, inget, bener. gue manggung itu kapan ya yang paling happy ya? Setahun apa 2 tahun yang lalu ya gitu. Skip jadinya. Gak berasa anjing tahun pandemi. Nah, lu sebagai wakil ngerasa 2019. capek gak Di di kepemimpinan Bapak Ajis yang kayaknya ngebut ya. terus Iya. gitu? Sempat gue tuh ngerasa gue diuntungkan dengan gue terpilih jadi wakil presiden, karena secara nggak langsung ngedongkrak nama gue juga untuk jadi lebih dikenal. Iya, orang seenggaknya notice Erwin tuh wakil presiden Iya, gitu, meskipun bener. tidak langsung notice stand up komediannya. Bener gitu. Jadinya dibilang capek ya nggak juga lah sebenarnya, karena emang dasarnya kan emang seneng berkomunitas dari awal, ngurusin stand up juga jadinya happy aja, dibawa happy. Dan lu di Jakbar juga kan udah sering organisasi. Iya. Misalnya lu kan yang ngurus Jakbar juga kan hitungannya kan. Kalau benar, di Bogor kayaknya komik ya komik gitu. Kalau yang ngurus Oh beda. bukan komik biasanya. Kalau kalau di Bogor bukan komik. Kayak Rifki bukan Rifki. komik. Oh, bukan komik. Revi bukan komik. Baru tahu, Orang gua yang pikir suka komik juga. stand up aja. Tapi kalau open mic mah pernah sekali, 2 kali. Cuman bukan komik yang punya goal sendiri untuk jadi lucu, untuk apa gitu. Nah, kalau di Jakbar dan di Jakarta kan kebanyakan
komik juga, ngurus juga gitu. Benar banget. Jadi sebenarnya kalau disuruh megang ya skala lebih besar kayak gini ya sebenarnya nggak terlalu ini juga. Karena Iya. kan acaranya juga sama-sama aja. Sama-sama aja sebenarnya. Cuma lebih besar gitu. Iya benar. Dan masih proses belajar juga karena kan mengurus komunitas yang lebih besar. Iya. Maksudnya sistemnya seperti apa di dalam komunitas ini. Gitu. Kayak misalnya lu biasanya bikin Sun, Jakbar, sekarang disuruh bikin LSD yang nasional Iya, gitu kan. bingung ya. Yang misalnya budgetnya 1-2 sponsor, ini gede banget sponsornya Benar, gitu. benar. Cukup kaget sih awalnya, cuma ya makanya gue seneng karena ya bisa belajar juga kan buat guanya. Kalau lobby-lobby gitu lu yang masuk apa Bapak Ajis? Bapak Ajis. Tapi gue di belakangnya. Jadi tiap ada meeting sama siapa biasa gue diajak buat belajar. Oh, iya. Ini Win kalau gue meeting gini. Kalau untuk dealing sponsor gini gitu. Enak banget ya maksudnya. Ya karena Ajis banyak pergerakannya gitu. Iya, Jadi iya, lu iya. juga bisa belajarnya lebih banyak sih, Benar. dibanding wakil presiden sebelum-sebelumnya gitu. Nggak tahu yang ya gue. mungkin yang mungkin misalnya pengalaman ketemu orangnya nggak lebih banyak dari lu gitu. Nah, karena gue ngelihat si Bang Ajis ini lebih tersusun rapi banget rencana-rencana dia selama setahun itu jelas gitu. Iya. Maksudnya pokoknya bulan ini kita ada ini, bulan ini ada ini, bulan ini ada ini. Jadi ya tersusun banget gitu. Setahun rapi. berarti ya. Iya. Kalau gua kan yang di luar organisasinya banget kan taunya ya paling abis acara ini bakal ada ini gitu, tapi kita nggak tahu abis ini tuh ada apa nih gitu. Ternyata iya. setahun tuh memang udah ada planningnya. Biasa awal tahun tuh kan pengurus intinya kan ada 6. Gua, Ajis, Rijal, Bata, Sigit, Ubay. Biasa meeting dulu di awal tahun, rencana kita tahun ini apa aja. Kayak tahun lalu kan sebelum pandemi udah meeting tuh harusnya jalan bukan LSD, jalan Di Kompes Stand Up festival Fest. iya. Stand Up Fest sama beberapa acara yang kayak kita bikin Blue Night, bapak-bapak muda, Hari Kartini, cewek-cewek yang naik. Nah, udah beberapa acara yang kita garap, yang kita rencanakan termasuk Stand Up Fest itu, cuma karena pandemi ya hilang Iya. semua jadi. Ya, itu kan ya bukan apa ya, bukan disengaja nggak adanya Iya, gitu, iya, tapi ya memang mau nggak mau nggak ada gitu. Benar. Tapi kayak sekarang bulan puasa kemarin baru bikin. Ya, Next live sudah itu. mau bikin Live bola. Euro, live bola. Iya. Benar. Nah, gue nggak pernah tahu abis bola ada apa gitu kalau orang luar kan. Tapi Nah, ada. Bola pun sedikit dadakan karena Momennya pas. momennya Oh, pas ada bola aja. nih, Ada gitu. bola nih, kita bikin live YouTube juga deh. Karena kan live YouTube kita juga baru jalan pertama kali kan dibukanya Stand Up Indo. Stand Up Indo ini baru pertama kalinya. Tahun kemarin streaming juga. Live IG. Enggak ada streaming di YouTube juga kan? Yang komikanya banyak. Itu hari Malam tahun terakhir. baru apa? Antara malam tahun baru atau malam takbiran, lupa gua. Ya pokoknya ada sekali Sekali, doang, tapi, ya. ah. Yang dari pagi apa dari siang gitu. Dari siang sampai malam. Iya benar. Nah, ini kan dirutinin tiap hari selama 30 hari kan. Iya. Gitu. Dan berarti udah ini ya, maksudnya udah terstruktur banget lah gitu, nggak bingung nih kita bikin acara apa ya gitu. Iya, udah. Dan yang gue senang sih misalnya di apa istilahnya, di rejim yang sekarang apa lo istilahnya Kepemimpinan. Kepemimpinan. Ya, kan sama aja. sih. Apa ya? Udah itu. Iya, maksudnya lebih banyak orang yang terlibat. Gue senang, misalnya dari penampil kayak lebih beragam aja sih. Benar. Kayak di tahun ini deh gitu. Mungkin Mungkin kalau di live IG tahun lalu komik-komik ya besar. komiknya masih yang itu Iya, aja iya, gitu. benar. Karena kebutuhan YouTube talentnya banyak, akhirnya komiknya tuh jauh lebih banyak gitu. Iya, benar. Ditambah ya bisa jadi komiknya banyak yang punya job udah jadi nggak bisa di calling. Iya. Jadi yang bawa-bawa Yang bawa-bawa masuk. Iya. Tapi seneng gitu ada open mic gitu yang Iya. misalnya yang tadinya gue bahkan ada beberapa komik siapa ya ini gitu. Gue kokong aja gue baru tahu gara-gara kesini. Ya itu ini. Ya karena di mana lagi bisa ngelihat dia, Iya, ya kan? setuju. Apalagi gue nggak di Jakarta. Dia Iya. ke Jakarta ya ke Kompas, ke TV gitu. Dia nggak ada di situ kan orang komik-komik yang di bawah itu. Iya. Dan emang ada obrolan dari awal, ya udah kasih kesempatan ke komik-komik komunitas lah intinya, yang bukan nggak terkenal lah, intinya kasih panggung ke mereka di live YouTube ini gitu. Iya. Dan kalau lu sendiri berarti lebih banyak di bagian apa kalau di komunitas stand up Indo ini? Ngurus apa sih? Yang lu banget tapi
Gue biasa penanggung jawab event. Pokoknya event udah deal, nah lu Gue yang garap, jadi kepala pimpinan produksi lah. Ya, gitu. Ajis tuh lebih kayak kalau Headnya. film ya produsernya lah, lu sutradaranya di lapangan gitu ya. Oh iya. Gue yang banyak kayak gitu ngurusin detail-detailnya berhubungan sama talent-talentnya. Iya, ya makanya lu masih ngontakin komik kalau ada event apa. Ya. Benar gitu. Seru tapi ya, maksudnya lu ngerasa ini nggak apa? Mulai berarti hidup setelah menjadi wakil ketua stand up Indo. Materi udah nggak melulu soal karir dong berarti. Ya tetap lah, karena karir gue kan hitungannya nggak tinggi-tinggi banget kan, masih. Nggak, tapi kan secara kesibukan kan boleh diadu, lu sibuknya pasti lebih sibuk lu tiap hari mungkin ada di sini. Nggak juga kan, ngurus kantor mah kan gantian sama Ajis kan. Kadang kalau gue sempet ya dateng gitu untuk, sebenarnya kan kantor juga dibukakan untuk distro aja, udah ada karyawan yang jaga kan, Kokong sama Jonek. Jadi datang tuh cuma untuk ngontrol aja gitu. Kayak kesini datang hampir tiap hari mungkin ya karena emang sekalian gua kerja di sini kan, gua kerja nulis, dapat ya numpang tempat juga gitu buat. Iya. Kerjaan utama lu berarti apa sekarang? Nulis skrip web series, film, program TV. Nah itu lu sendiri atau lu ada tim? Sendiri. Sekarang udah sendiri berarti? Bukannya maksudnya gua sendiri gimana tuh? Misalnya gua kan taunya yang nulis tuh lu Sigit, kadang siapa ya? Arya. Nah, gua kira tuh kalian ya bareng aja gitu, ada film ini ya udah bareng gitu. Enggak. Itu tergantung proyeknya. Biasa gua sih tandem sama Sigit. Kayak Sigit ada proyek apa, misal dia ragu bisa handle sendiri, tektokannya ke gua juga gitu kadang. Jadi lu bantuin Sigit. Kalau lu dapet, lu masih ragu, Sigit bantuin lu. Iya gitu, saling lempar. Cuma kalau ditanya per project kita nggak ada tim, gua deal-dealannya sendiri aja ya. Sendiri. Iya. Film apa yang terakhir? Yang terakhir tayang itu Sabar Ini Ujian. Sabar Ini Ujian tuh Rispo ya? Rispo Regen, komik yang main. Vino. Kalau sekarang web series yang lagi dikerjain? Ya, lagi jalan. OTT. Imperfect series season 2. Ya, lagi jalan. Gimana caranya nulis materi atau skrip film, Win? Nulis materi atau skrip film nih? Skrip film. Nah, gue tuh belajarnya gara-gara Ko Ernest. Kan Ko Ernest sempat buka kelas-kelas menulis. Iya. Nah, itu awalnya gue datang, gue belajar di kelas nulis itu dijelasin dasar-dasar penulisan skrip lah intinya, dari premis dikembangin ke sinopsis sampai akhirnya jadi skrip draft. Itu dijelasin. Nah dari situ, gue tuh ngerasa gue beruntung tuh karena gue dapat kesempatan belajar sekaligus kerja. Iya, sering lah kejadian saat kita jadi stand up comedian tuh sering. Jadi kayak gue pas awal belajar ikut kelas menulis itu kan ya masih nol besar banget, tapi diajak tandem sama Ardit tuh, gue pernah ingat banget nulis series untuk brand 3 Second baju kaos. Itu jobnya Ardit, tapi Ardit butuh tandem, kontak gua, jadinya ya udah gua ambil sekalian gua belajar gitu. Oh gini nulis series. Dapat kesempatan lagi film juga gitu, belum pernah nulis sama sekali, dapat kesempatan. Ya udah sembari belajar sembari kerja. Sama kayak nulis novel nggak? Lu pernah nulis novel nggak? Belum. Pengen sih tapi belum. Kayaknya sih beda ya? Beda deh. Karena kalau untuk film atau gitu kan harus visual ya. Iya, mikirin visualnya seperti apa. Gitu. Kalau novel kan kayaknya lebih ke imajinasi ya. Udah gitu kan cuma satu point of view biasanya kalau film kan. Kalau novel. Iya. Kalau gua agak ngerti waktu kemarin dijelasin sama Panji di soal nulis film, kan gua nanya-nanya juga. Kan dia filmnya udah 2 kan, meskipun yang satu itu maksudnya. Gue gak enak ngomongnya bos gue emang. Oh iya ya. Iya kan dia filmnya 2 gitu, berarti kan kemampuan dia menulis sebenarnya dia udah tahu formulanya. Oh iya setuju. Nah gue tuh pengen tahu formula untuk nulis skrip, karena skrip tuh panjang. Gue biasa nulis apa-apa tuh yang pendek-pendek. Gue nulis cerpen gitu, yang cuman ngambil satu adegan aja, satu scene doang gitu. Langsung selesai gitu, paling ujungnya callback atau apa gitu. Tiba-tiba ini udah jadi gitu. Kalau film kan memang harus naik turun iya, prosesnya karakter panjang. banyak gitu. Iya benar.
Nah gue nanya ke Panji tuh kemarin dijelasinnya, gue lupa yang RS tuh diajarin apa, gue lupa, tapi waktu pas di Suci sama penulisan. Ada juga. Ada kelas penulisan film. Okay. Terus? Cuman agak kurang masuk waktu itu karena mungkin ya lagi fokus Suci juga gitu. Nah dijelasin Panji tuh katanya lu mikirin dari tiga bagian. Pertama saya opening, isi sama ending gitu. Terus dibagi menjadi 7, kata dia 7 apa berapa 8. gitu. Ya pokoknya dibagi gitu. Terus opening ada apa gitu. Nah itu gua agak masuk. Oh gitu ya caranya. Ya kurang lebih cuma tahu polanya doang, pas nulis apa ya. Nah yang diajarin ko Ernest lebih detail dari itu. Yang di kelasnya? Di kelasnya. Dia lebih detail. Jadinya lebih nggak tahu, kalau dari gue sih gue ngerasanya lebih gampang paham. Iya. Dan secara penulisan jadi lebih terarah gitu, istilahnya nggak keluar dari benang merah lah. Gitu. Nah biasanya kalau di hire sama klien film gitu, yang diminta apa sih pertama kali gitu? Apa langsung coba bikinin deh gitu? Nah kebanyakan yang gue jalanin tuh mereka udah ada ide kasarnya, premisnya. Bisa disebut premis enggak juga sih, sebenarnya lebih ke sekasar apa? Misal gue ada duit, gue pengen bikin series tentang kisah cinta anak SMA lah gitu. Nah itu kan belum bisa dibilang premis menurut gue, karena belum ada keresahannya apa-apa. Nah itu gue kembangin, gue cari premisnya apa, anak sekolah, gue kirim lagi ke mereka, kalau oke baru buat sinopsis. Premis pendek, sinopsis, baru ke sinopsis. Istilahnya pendek. Sinopsis pendek terus dijabarin ke sinopsis panjang gitu. Ya kalau udah oke baru lanjut ke scene plot namanya. Scene plot itu udah per scene semua? Belum, itu urutan kejadian dari awal sampai akhir, urutannya doang. Ibaratnya kalau film tuh satu film 100 scene plot itu 100 poin. Udah 100 poin juga? Harusnya nggak nyampe sih, lebih ke urutan kasar aja. Misal cerita film apa, didetail aja. Awalnya Ridwan janjian sama Erwin, Ridwan ngajak ngobrol Erwin, Ridwan ngobrol soal penulisan film gimana, Erwin menjawab gitu, detailnya dari awal sampai akhir. Iya. Gue ada yang skip nih, lupa si Bang Panji ngomong apa ya waktu itu, yang pokoknya gimana caranya ada sinopsis tuh syaratnya apa aja gitu. Jadi orang ini ketemu ini apa ya, gue formula dasarnya itu premis, karakter pengen apa tapi apa. Ya itu kan yang awal banget, yang 3. Nah terus pas diturunin lagi tuh dijelasin lagi tuh. Orang ini pengen ini, ketemu ini, jadinya gini. Pokoknya gitulah. Jadi agak lebih panjang tapi sinopsisnya. Lebih ke perubahan karakter aja gitu. Di awal dimana ditunjukin apa yang karakter inginkan, tapi di ending ditunjukin apa yang karakter inginkan belum tentu apa yang karakter butuhkan. Iya gitu. Tapi bahasanya waktu itu panjang jelasinnya sih. Cuman gua apa ya? Karena gua tidak segitunya pengen belajar film sih sebenarnya. Padahal banyak kesempatan kan lu. Enggak gua praktekin sebenarnya, jadinya lupa. Iya. Enggak tahu, gua kayaknya lebih fokus stand up aja dah gitu. Karena job lu banyak, Wan. Kalau job sepi mah kepikiran nulis pasti. Ya? Gua mah kalau job stand up banyak mah nggak mungkin jadi penulis dah. Lebih mending stand up kan. Iya. Tapi secara stand up juga lu produktif banget, bikin show udah 2. Udah 2. UMI sama Alinea gue nonton yang di GKJ. Oh, GKJ nonton. Kalau yang UMI kan di Cibinong ada tuh waktu itu, kalau nggak salah. Ke Cibinong kan? Oh iya mampir. Sama Pandu. Iya benar. Nah, gue pengen datang tapi ada apa gitu, tiba-tiba nggak datang. Iya. Gimana proses pembuatan materi lu nih? Bisa tampil sesering itu? Proses pembuatan materinya? Iya. Alinea sama UMI beda treatment nih. Alinea deh, kalau UMI itu lebih ya udah ini materi-materi seumur hidup dari sebelum lu jadi siapa-siapa gitu. Benar. Kalau Alinea kan memang ya lu udah bikin show, gue pengen bikin baru. Ini kan beda nih prosesnya. Prosesnya awal tahun gue kosongan banget. Premis-premisnya cuma catatan kasar doang, belum ada materi jadinya lah. Iya. Sampai akhirnya bulan 5 atau bulan 6 gue udah niat gue pengen bikin show nih tahun ini, akhir tahun Desember. Tapi materi belum ada, coba cek gedung dulu.
Nah gedung yang gue pengen kan GKJ itu. Itu baru ada slotnya di tahun depannya. Februari itu ya? Februari sebelum 2020 PSBB, kan? Sebelum PSBB persis. Nah jadi gedung udah lock, baru tuh kelabakan ngapain gue bikin show ya, maksudnya nulis materi belum ada gitu. Jadi mau nggak mau tuh mepet nulis dari premis yang udah ada dibongkar, bisa dikembangin nggak, kalau nggak ada ya udah sambil berjalan aja nemu premis baru langsung dikembangin gitu. Dan prosesnya sih lebih sebentar daripada UMA ya. Gue tuh nulis alinea tuh start nulis benar-benar yang nulis ya Juni-Juli deh, kelar bulan 11, 4 bulanan ya, 5 bulan. Sejam lebih, sejam 10 menit ya. Iya. Kurang lebih ya 5 bulan lah kasarnya. Coba liatin dah, ini mati nggak rekamannya? Atau di ini aja tolongin rekam matiin, nyalahin lagi. Ntar daripada kayak sama si itu. Yuda. Ini ya? Bukan di samping. Lima bulan bikin 5 bulan. 1 jam. 1 jam. Baru semua itu. Apa Baru masih semua. ada sisa premis sebelum UMI? Premis sisa paling cuma 1-2, sisanya baru semua. Gaya stand up-nya mirip gak? Gua nggak nonton yang WMI soalnya. Jadi gua banyak yang suka sama WMI. Iya. Poppy Sophia suka. Karena dia nonton langsung. Iya. Itu jadi bahan basa-basi gua ketemu Poppy Sophia. Dia bilang, gua suka tuh kemarin nonton WMI gitu. Oh gitu. Iya. Apa ya? Apa tadi, sorry? Gayanya mirip apa sama? Kan gua nonton Alinea kayaknya pace lu tuh Lambat. iya kayak ini berani banget ya main gini gitu. Iya. Nah di UMI itu sama. Enggak, beda. Lebih padat secara LPM menurut gua lebih padat UMI dibanding Alinea. Tapi secara set materi dan kematangan di panggung, gua ngerasa gua sangat jauh menikmati Alinea gitu. Gua lebih ngerasa gua bertumbuh. Walaupun secara pace lebih lambat dan secara LPM mungkin nggak sepadat di UMI gitu. Iya. Bebas lah show mau di treatment seperti apa kan yang punya show, yang punya kewenangan gitu. Dan tapi gaya lu sekarang stand up masih seperti Alinea? Sama seperti Alinea. Berarti emang iya ya nggak apa-apa, berarti lu nggak banyak job gitu, karena kan job kita cuma 10 menit. Kalau lu tampil 10 menit dengan pace seperti itu kayaknya juga susah gitu. Nggak bakal dipanggil lagi dah. Pace-nya beneran lambat gitu. Lu emang segitu. Udah ini ekspektasi bahwa ya udah gue bawanya gini, gue yakin ya penonton juga nggak akan cuma ya karena show akhirnya kita akan menunggu di mana titik terklimaksnya gitu. Jadi di tiap beat meskipun awal kayak lama cerita, tapi kalau lucu ya akhirnya kan gede juga tuh gitu. Nah gue tuh ngerasa salah satu kekuatan gue tuh ada di delivery, Wan. Penyampaian gue yakin bahwa delivery gue enak. Gue udah nemu bukan formula ya, maksudnya gue udah nemu titik nyaman delivery yang enak tuh gimana, yang dimana itu ngebuat gue yakin penonton bakal ngedengerin walaupun gue cerita sepanjang mungkin gitu. Iya. Gitu. Apa beat yang paling lu suka dari Alinea? Alinea ini soal pacaran sama anak orang kaya. Mobil, dalamnya mobil? Ya. Gitu. Karena kan premisnya ya didasari kejadian nyata, ngembanginnya juga enak karena gue udah tahu nih cerita awalnya seperti apa, cerita akhirnya seperti apa, titik lucunya di mana gitu. Lu masih ngebahas ini nggak sih apa agama di Alinea? Lupa gua. Ada cuma 1-2 bit. Gue Lebih nggak tahu itu ada digital download gak ya, gue lupa deh. Relationship ya? Iya, lebih ke relationship, karir, agama dikit. UMI kan lebih banyak agama. Iya. Alinea udah nggak, lebih santai jadi. Seneng tapi nonton lu secara panjang tuh seneng. Misalnya menurut gua itu show yang bagus untuk show gitu. Mungkin kalau ngadu-ngadu LPM gitu ya mungkin lu nggak jadi pilihan utama gitu. Tapi untuk show tuh menurut gua show-nya lu bagus. Untuk ditonton panjang ya. Jadi gua sebagai penonton jadi kenal lu dari materi-materinya. Jadi ngerasa tiba-tiba deket aja gitu.
Nah gue tuh nggak tahu ya kalau lo beranggapan seperti itu ya thank you, cuma gue nggak kepikiran ke arah sana sih. Iya dari materinya gitu, nggak berusaha apa-apa lucuin. Meskipun menurut gue yang agak aneh kenapa ada Harry Hore di situ. Nah itu gue emang pengen nyoba sesuatu yang beda aja. Jadi kan kalau menurut gue kayak gue udah pernah bikin WMI yang dimana dari menit awal sampai ending gue cuma stand up doang, ngomong-ngomong doang. Nah gue kepikiran anjing gimana caranya di Alinea ada gimmick lah di tengah-tengah gitu, berhasil nggak ya gitu. Dan itu pun persiapannya mepet menurut gue. Yang pas beat Harry Hore itu sebentar banget tuh, kurang lebih 3-4 menit. Aslinya mah lebih panjang, sekitar 7-8 menit Persiapannya? Iya persiapannya gitu. Ya, Jadinya kebawahnya ngalor ngidul gitu, nggak sesuai set yang kita persiapkan. Dan di closingnya juga ada gimmicknya juga closingnya kan? juga ada gimmicknya yang luar biasa sekali gimmicknya. Nah itu proses nemu gimmicknya juga sebenarnya nggak sengaja, karena beat awalnya itu nggak ada gimmick itu sebenarnya. Beat materinya udah jadi tentang gimmick itu, cuma nggak ada gimmicknya. Kalau tanpa gimmick itu closingnya apa tuh? Gua akan tukar setlist, bukan? Oh bukan. Beat soal agama. Udah gua perhitungan, nah, makanya setlist gimmick itu harusnya di tengah, beat soal agama di closing. Cuma karena setelah ngobrol-ngobrol dapet gimmick ini, anjing ini kalau di tengah yang lain gak didengerin ya mati pasti. Jadi ya udah gue tukar. Ini proses pembuatan materinya kan selama 5 bulan kurang lebih. Itu rajin open mic berarti dapat materi open mic atau lu orang yang ya udah gue simpan aja deh kalau buat show gitu? Open mic dari 1 jam 10 menit materi gue paling, yang kalau open mic di komunitas ya paling cuma setengahnya yang gue open micin. Sisanya langsung gue hajar open mic sejam sekali. Jadi dapat materi 5 menit open mic, 10 menit open mic, terus sisanya gue kembangin sendiri. Nulis udah yakin, ini sih gue udah yakin lucu lah intinya. Ya udah gue tinggal nyari waktu, minta izin ke waktu itu UNJ, komunitas stand up UNJ, minta izin gue mau open mic sejam. Dapat tuh di UNJ? Dapat sejam langsung. Jadi langsung nyoba 1 set full. Setelah nyoba 1 set tuh udah yakin semua sih, revisi paling dikit-dikit banget sih, ganti-ganti diksi doang. Sisanya aman. Ada yang nggak dipersiapin ya? Maksudnya? Jadi saya sama sekali nggak dipersiapin materinya gitu. Tiba-tiba keluar? Iya. Enggak. Semuanya by script. Karena gue bukan orang yang nggak tahu, mungkin tipe kayak lu yang tiba-tiba nge-riffing atau nge-roasting siapa di panggung yang tiba-tiba nemu. Gue tuh mikir komedinya lambat, man. Iya. Jadi misal untuk lu bikin materi 5 menit mungkin 1 hari cukup. Nah, gue mungkin bisa 1 minggu gitu. Iya, tapi kan hasilnya juga beda, yang dipikirin sehari ya sama mungkin seminggu. Hasilnya sama. Karena emang jujur aja gue tuh suka komedi, tapi gue sadar otak gue lemot soal komedi. Apanya? Gue kalau yang lama mikirnya celetukan kayak mau ngomong, misal ya kita berdua nih tektokan di panggung, mati gue pasti. Iya. Nah, jadi kalau gue tuh apa-apa mesti dipersiapin, gitu, skrip, diinget dulu, diapalin. Bener. Yeah. Karena gue nggak bisa apa tuh istilahnya? Improv. Jadi otak gue tuh kalau di panggung mati pasti. Cuma ya apa yang ada di tulisan itu yang gue bawa. Berarti lu kalau diajak ke talk show disuruh gombal gitu nggak bisa tuh? Oh mati pasti gue. Cuma gombalin bintang tamu dong gitu. Kalau mau sih gue tulis dulu, mau nunggu nggak masalahnya. Iya. Kalau mau nunggu sih gue yakin works nih gombalannya. Iya, tapi ya sekalinya dipikirin hasilnya yang lu lempar tuh yang sudah lu saring banget kan. Iya. Yang udah lu pilih-pilih akhirnya baru dikeluarin. Makanya gue tuh udah intinya kayak udah berdamai lah bahwa gue dulu tuh sempet ngeluh kenapa gue udah stand up dari 2012 udah lebih duluan dibanding kalau di Jakbar tuh Frimawan, Rigen, Apip, Diki Divi. Tapi secara job dan popularitas gue jauh di bawah mereka. Gue tuh sempat masih dengki-dengki, ini kenapa gue yang senior dibanding mereka tapi karir gue mandek gitu. Sampai akhirnya ya udah berdamai bahwa ya beda-beda jalan tiap orang. Beda-beda. Yang penting mah merasa cukup. Ya. Yang jobnya banyak juga belum tentu cukup. Itu sulit tuh merasa cukup. Iya. Pasti. Lu nggak ada pikiran masuk Suci kemarin? Enggak. Gue udah Suci 9 1X. Enggak.
Gue terakhir audisi Suci itu Suci 6. 7 enggak? 7 enggak, 8 enggak. Sempet kepikiran, anak-anak juga udah support, anak-anak Jakbar. Udah Win, waktunya lu lah ikut lah gitu-gitu. Nah gue tuh ngerasa, gue kayaknya kalau di dalam kompetisi mungkin kuat Wan bertahan. Gue nggak yakin tuh di audisinya. Tapi Suci 1X sih harusnya bisa. Nggak tahu. Dan lebih kesadar diri aja, gue tipikal mainnya kan agak pelan, agak lambat, sementara kompetisi kan bicara LPM. Iya. Nah itu kayaknya gue ngerasa, ini kalau gue masuk juga keluar awal-awal percuma deh kayaknya, ngapain jadi. Tapi kan biar ini rasa penasarannya terobati gitu. Lu ya Dok, audisi kan Suci 1X ya? Tuh dia audisi. Aduh Dok. Lucunya pas sinyalnya jelek. Nah gue Gua kan nonton. Pas sinyalnya jelek lucu. Nah gue takut gambling aja, lebih ke gengsi gue masih agak tinggi mungkin ya, maksudnya kalau gue lolos audisi ya mungkin orang-orang akan menilai biasa aja, oh emang udah lama. Cuma kalau gue gagal dibanding Rio, kalau gue nggak lolos kan anjing, Rio junior gue senior dia yang lolos, gue nggak, kan malu anjing. Berarti masih ada gitunya ya, masih ada gengsinya, masih ada, Wan. Tinggi ya. Kirain orang kalau udah di bawah terus udah santai aja. Ternyata tetap ada gengsinya ya. Sebenarnya kalau di internal mah gue udah santai aja, cuma kan kadang ngomongan orang yang nggak tahu kita itu bikin kepikiran juga intinya, walaupun kita cuekin kan sempet ya pasti ada yang mengganggu pikiran lah. Nah itu yang gue hindarin. Suka tiba-tiba kalau lagi naik motor keinget gitu. Iya, itu yang bete-nya kan anjing, jadi ngerubah mood. Aduh, gue juga masih suka gitu tuh, tiba-tiba lagi bawa mobil. Gue padahal udah nggak peduli sama mau dikatain apa juga, nggak peduli sebenarnya. Pas gue baca nggak ada efeknya ke gue, cuma pas lagi tiba-tiba bawa mobil sendiri, nih orang ini kenapa dia niat banget ya komen di situ ya gitu. Nah gue menghindari hal itu. Ya udahlah, nggak usah Suci lah. Kenapa yang muji nggak diinget ya? Hah? Lu inget gak orang yang muji lu? Gue sih enggak. Justru enggak. Iya ya, harusnya ingat orang yang muji aja ya. Gue nggak pernah tiba-tiba, ih calon tuh muji gue waktu itu, nggak pernah gue. Iya, kayaknya enggak deh. Malah orang yang random aja yang akunnya nggak pakai foto. Iya. Tapi yang cukup bikin gua kaget adalah jadi tim kombut itu, Wan. Suci? Iya, karena ya gua audisi berkali-kali gagal, ditolak, tiba-tiba diminta bantuan jadi tim kombut. Ya mungkin secara penulisan lu sudah diakui, Win. Iya. Ya kan dari ya. lu bikin show bagus gitu, hasilnya juga ya bisa dibilang bisa jadi tontonan yang seru gitu. Iya. Jadi ya, secara penulisan bagus. Kalau lu berarti orang yang ngulik juga materi ya? Kalau untuk orang lain iya, kalau untuk sendiri enggak. Mas, maksudnya? Ya kalau ngombutin orang lain, komik-komik lain ya udah punya premis apa ya dipecah kan, apalagi kalau emang dibayar kan. Ya udah akan semaksimal mungkin. Nah, cuma kayaknya mungkin nggak semua, tapi beberapa komik juga mengalami hal yang sama kayak gue, adalah kesulitan ngulik materi sendiri dibanding orang lain. Kayaknya ngulik materi orang lain tuh gampang banget gitu. Iya, pertama karena nggak ada beban bawain. Iya, bisa jadi. Iya. Karena kan kita cuma ngasih tahu, oh ini lucu nih, ini lucu. Kalau coba, aduh yang ini buat gue sih kayaknya enggak deh. Nah, gitu. Iya banyak bawain. Iya, banyak perasaan kayak gitu. Nah itu yang gue rasain sulit nulis materi. Enggak, maksudnya lu secara nulis materi tuh orang yang juga teknik banget atau enggak juga? Dulu iya, sekarang udah enggak. Semenjak 2018 UMI naik, udah enggak tuh. Pokoknya persiapan untuk UMI itu udah enggak mikirin teknik. Jadi udah berjalan aja. Karena tipikal gue juga kan storytelling yang lebih banyak cerita. Jadi kayaknya storytelling yang menurut gue kekuatan utamanya di delivery sama punchline akhir. Iya. Nah itu gue nggak pernah bisa tuh storytelling, men. Ya gue juga nggak pernah bisa main kayak lu. Kuncinya apa sih? Gue ada beberapa kali ketemu orang yang menurut gue storytellingnya jago lah, misalnya ya setiap stand up banyak storytellingnya gitu. Dikasih tahu, gue ngerti caranya, tapi kenapa gue nggak pernah bisa ya gitu? Bukan nggak pernah bisa, mungkin belum nyoba. Udah, gue ada cerita. Nyoba terus. Iya sih, gue begitu, aduh susah. Nyoba gitu. Sekali nggak kena, udah malas ya. Iya kayak, aduh nggak nemu ujungnya kan. Biasanya kalau storytelling ujungnya harus paling besar. Itu PR-nya. Gitu. Kadang suka tahu half-nya doang gue, oh ini nambah bisa gue tambah, tapi lama-lama lari nih story-nya. Iya benar.
Iya, akhirnya ya udahlah balik lagi ngatain orang. Iya. Nah itu gue ngerasa kekuatan gue di situ antara lebih enak bawainnya secara delivery gue akuin, ya gue sadar muji diri sendiri lah bahwa delivery gue bagus, oke. Ya tinggal penulisan materinya kan udah enak tuh, storytelling kan cerita pengalaman sendiri, udah tahu alur ceritanya. Tinggal cari punchline akhirnya. Kalau syukur-syukur dari ceritanya udah lucu sendiri gitu, kadang ada nemu kayak gitu. Jadi untuk ketika dibawain ke spesial dengan durasi 1 jam, poin-poinnya sedikit banget yang gua hafalin. Jadinya kayak Alinea kemarin tuh paling kalau di total tuh cuma 10 poin. Iya. 10 sampai 12 lah kurang lebih. Jadi nggak banyak banget. Mungkin kalau main kayak lu kan kayaknya banyak banget deh poin-poin yang harus lihat dicatat. gua dong, introduction mana ya? Nih. Ya makanya gua kebayang. Apalagi kayak Indra, Primawan. Aduh salah, ini next introduction Bandung. Opening 1 2 3 4 5. Ini introduction set berapa kali tuh. Ini tuh per poin ya bisa 3 4 menit. Banyak banget. Ini cuma sejam. Makanya gua nggak kuat ngapal. Nah, kalau storytelling gua nggak kuat mungkin actingnya. Gue tuh orangnya memang nggak suka bercerita gitu, jadi kadang gue udah pernah ceritain itu sekali, kedua kali gue ceritain gue nggak bisa seantusias itu yang secara natural, jadi harus acting. Feelnya beda. Iya, misal storytelling yang simple aja materi gue yang ngomongin korek hilang, kan ceritanya dikit banget gitu. Tapi untuk bisa membawakan itu menarik tuh gue harus acting gitu, harus inget kemarin nadanya segimana ya gitu. Gue pas dialog tuh nengoknya kanan kiri ya gitu, jadi PR. Sementara verbal tuh ya udah gitu, tinggal keluarin aja ya kan? Iya gitu, beda-beda gitu. Tapi pengen gue storytelling karena kan kalau mau show katanya paling baik tuh di tengah-tengah banyakin storytelling. Enggak juga lah sih sebenarnya, karena kalau depan kan dar der dor gitu. Kalau udah masuk tengah tuh lebih storytelling lebih enak. Tapi menurut gua mah kalau konteksnya udah spesial mah suka-suka lu sih mau ngapain, intinya mah itu acara spesial lu. Iya, gua di Bandung 5 menit 10 menit depan terima kasih doang. Terima kasih ini, terima kasih itu. Semuanya terima kasih. Nggak dipikirin punchline ya. Nah gua nggak bisa tuh yang kayak gitu, mati gua pasti. Ya kan show gua, terserah gua spesial. Gitu. Karena sebelum ini juga tadinya pengen gue bawain materi, permasalahan gue adalah gue sebelum tampil itu selalu berandai-andai gue akan membuat acara ini dengan opening yang meriah gitu. Jadi di kepala gue tuh gue naik panggung, assalamualaikum, teriak, terus selamat malam saya, hehehe gitu. Tapi entah kenapa suka kayak kanan kiri gue tuh otak kayak jangan deh gitu. Jangan. Gitu. Yang ini pengen gitu tapi yang ini jangan deh, nggak pantas. Sama. Akhirnya udah terima kasih. gue akuin di Alinea pun opening gue canggung banget, dimana kan ya gue tuh standarnya nggak suka aneh-aneh lah intinya ya, di present keluar dari backstage masuk ke depan. Nah di Alinea ini kan GKJ kan gedungnya bagus banget, tiba-tiba kepikiran anjing gue pengen opening kayak komik-komik lain, jalan dari arah penonton gitu. Kayak menurut gue kayaknya keren banget gitu, tapi gue nya pas itu terjadi ngerasa kikuk badan, kayak gue nggak pantas nih Iya, kayak selangkah 2 langkah pertama masih pede ya. Iya. Lama-lama pelan-pelan. Malu. Cuma ya udah. Dan selanjutnya bakal ada lagi show terdekat. Ada, udah naikin judul juga, garis bawah. Garis bawah. Ya, garis bawah judul berikutnya. Itu tahun ini. Ngelihat gedung dulu ya, kayaknya karena gedung pemerintahan kan belum dapat izin deh kayaknya keramaian. Kemungkinan kalau nggak tahun ini ya tahun depan. Kemungkinan sih tahun depan lah mungkin. Soalnya mau jalan tour juga, kalau tahun ini terlalu mepet kayak. Materinya udah ada belum? Belum. Tapi udah ada bayangan premis yang ya kalau gua kembangin secara kasar di otak gua, premis ini 5 menit, ini 10 menit. Di kepala gua sih yang udah ada 30 menit dari sekitar 5 premis kayaknya. Itu tabungan berapa lama tuh? Setahun? Dari sekisaran 6-7 bulan lalu lah mulai ngumpulin premis. Setengah jam? Tapi baru premis, belum jadi tulisan. Maksudnya itu bayangan kasarnya kayaknya setengah jam ya, dari 5 kan premis. Minimal udah ada gitu. Ya. Cuma kan nggak tahu lucunya.
Gue juga dari awal tahun sampai sekarang baru ada 1 jokes nih. Yang menurut gue ini bisa nih gue bawain di show gitu. Sisanya mah bikin kayak misalnya tampil di rumah Radit bikin. Tapi kan ya ini mah materi buat materi job aja udah. Iya, bukan materi show gitu. Nah, materi show gue kayaknya cuma ada 1 beat. Ya lumayan lah. Gue cuma premis doang. 30 menit mah di kepala gue doang bayangan kayaknya. Oh premis ini kalau dikembangin ke sini kayaknya jadilah 5 menit. Lu kalau bikin materi berarti sekarang lebih banyak soal apa? Nggak akan lepas dari karir, cerita karir gue yang gue ngerasa nggak tahu kenapa, mungkin kalau mikir positifnya gue ngerasa mungkin dikasih Tuhan karir yang nggak begitu bagus buat jadi bahan materi, sama kehidupan sebelum sekarang. Kebanyakan sih karir dan kehidupan sih untuk yang garis bawah ya. Enak ya bisa ngomongin karir. Ya, karir lu ngomongin karir dikatain lagi nanti. Ya mungkin bisa ngambil sudut pandang yang berbeda gitu, bahwa job lu banyak ngebuat lu semakin happy. Nggak bisa gitu. Orang nontonnya nggak bisa menerima. Iya, makanya gue pengen ini sih, kan gue mau bikin show lagi juga. Jadi gue tiap tahun bikin, tapi materinya nggak pernah banyak berubah. Gue mah setahun nambah 10-20 menit doang gitu. Makanya gue pengen tahu kalau lu bikin show materi-materinya standarnya segimana sih? Materi yang menurut lu bisa masuk ke show? Gak ada kriteria khusus, tapi cuma lebih ke sebatas ini yang pengen gue omongin. Ini yang pengen gue kasih ke penonton. Gue punya cerita ini, kalian denger dong. Gitu. Lebih ke sebatas itu aja. Kalau itu udah sampai di titik ini oke nih, gue mau bawain ini, ya udah gue kembangin. Kalau gue ngerasa kan kumpulan premis kan pasti banyak lah di HP kan. Tinggal dipilih-pilih aja kayaknya, ini enggak deh, ini enggak deh, ini enggak deh. Lalu meng-compare apa ya ibaratnya, ada observasinya nggak materinya? Oh pasti ada Bang. Ada? Pasti tetap ada, karena kan walaupun formatnya adalah storytelling kan, cuma kan isian di dalamnya kan nggak melulu ngikutin alur cerita gitu. Kadang di tengah-tengah selipin isian buat half kan, tetap butuh format lain gitu, entah observasi entah apalah gitu. Lu kombut juga? Kan anak-anak kombutnya ke lu. Lu kombut ke siapa? Ke diri sendiri. Enggak sih, gue kalau kombut udah nemu teman kombut yang nyaman itu ke Marcel Bintang. Karena emang sering nongkrong bareng. Masih sampai sekarang. Sama Ardit. Ya. Lebih ke untuk, nah itu dia, karena kan kalau kombutin materi gue kan bentuknya cerita panjang kan, jadinya kadang mereka tuh lebih ke ngedenger aja inti dari beatnya gimana, ya syukur-syukur ada masukan gitu. Tapi kalau gue kombut tuh gue lebih butuh diyakinkan, gimana ya, gue nggak tahu lo ngerasa juga nggak, tapi gue udah punya standar penulisan sendiri. Kalau gue yang tulis ini, gue ngerasa oh ini pasti lucu nih ketika gue nulis. Nah jadi gue tuh lebih ngerasa ketika gue kombut, gue lebih butuh diyakinkan ini emang lucu. Gitu. Atau kalaupun kurang, butuhnya di debat berarti? Iya, butuhnya di debat aja. Iya. Tapi secara penulisan akan balik ke gue sendiri gitu. Kalau gue masih butuh banget kombut sebenarnya buat premis. Memperdebatkan premis. Kalau sebenarnya kalau punchline mah setiap komik harusnya mah punya selera sendiri ya. Yang lucu buat gue belum tentu lucu buat elu, tapi kan karena gue yakin ini lucu, gue bisa membawakannya dengan yakin gitu. Oh iya, gue punya satu teman kombut lagi untuk ngebahas premis. Lu ngomong premis gue jadi inget Robi Changhe, lu inget? Tahu. Nah itu, jadi gue biasanya ke Robi itu ngelempar premis untuk nyari, dia suka ngebantah orangnya. Wah nggak masuk akal nih Min, ini begini Min. Tapi nggak ngasih poin, cuma nggak Win ini jangan dah, ini jangan dah, gitu. Ngebantah karena apa? Karena memang dia punya positioning yang beda, atau memang dia nggak suka lu? Kayak dia nggak mau lu berkembang? Enggak aja, lebih ke punya sudut pandang berbeda aja. Itu nah gue suka tuh kalau teman kombut yang kayak gitu, yang gue tuh syarat kombut sama gue harus lebih pinter. Iya, bukan yang lebih lucu. Sama siapa, bukan yang lebih lucu jadinya. Gue penasaran, lu kombut sama siapa?
Rifki Mulyadi Gusti. Kalau buat beneran materi ya dulu, tapi makanya sekarang bingung nggak tahu mau sama siapa. Karena kalau kombut sama yang lebih lucu, ya balik lagi punchline dia di gua mah belum tentu efektif. Ke Jui deh, Jui kan kurang lucu apa gitu. Ya. Tapi semua punchline yang dia kasih ke gua nggak bisa bawainnya. Gitu. Karena beda cara main. Iya, dia kan apa ya, intonasinya dimainin, mukanya dimainin gitu. Sementara, aduh gua mah acting aja gini gitu, nggak bisa. Menurut gua itu salah satu PR-nya kombut. Nah makanya kadang ketika gua diajak kombut ya untuk materi orang lain, sebisa mungkin kalau bisa gue harus kenal dulu sama orangnya. Jadi ketika dia kombut, sebisa mungkin gimana caranya apa yang ada di kepala gue akan keluarkan untuk menyesuaikan gaya mainnya dia dulu. Jadi nggak langsung oh gini aja nih, ini lucu nih, oh ini aja lucu nih. Tapi akan gue pikirin ini cocok nggak ya kalau di dia ya, ini cocok nggak ya di dia. Kalau nggak cocok ya nggak gue keluarin kombutnya. Oh gitu. Makanya mesti kenal dulu sih. Gua sebenarnya gitu, gua butuhnya yang lebih pinter, yang wawasannya lebih banyak dari gua. Albert Einstein. Ya mungkin. Nabi Muhammad juga bisa sebenarnya. Ya, tapi gua nggak kenal. Oh iya. Benar kan? Iya, gua juga sih nggak segitunya. Nah, premis lu gimana tadi? Gue yakin nggak ada yang nonton sampai menit ini sih, Win, santai aja. Makanya tadi kan di awal udah aman kan, udah clear. Di menit ini sih kayaknya yang nonton 6, 7, jadi ya santai lah. Tapi ini gue harus ngomong, nggak harus juga sih sebenarnya. Gue pengen muji lu dan anak-anak Bogor yang lainnya bahwa gue selalu salut dengan walaupun nggak ngomong LPM ya, secara penulisan mesti hormat sih ke anak-anak Bogor. Lu, Beler, Kang Jui, nggak tahu yang lainnya karena gue nggak kenal. Tapi dari 3 nama yang ya istilahnya gue kenal lah, kayaknya secara penulisan anjing respect gokil. Apalagi? Apa? Cuma muji ngasal doang, gue nggak tahu harus ngomong. Nggak spesifik gitu apa? Penulisan anak stand up Bogor sangat-sangat bagus. Itu pujiannya. Beler apalagi. Ya mungkin karena Jui sebenarnya, karena Jui. Kalau gimana yang atas, gimana yang atas. Yeah. Standarnya dia kan. Iya, benar. Jadi ya dulu ya dia bisa berhasil materinya karena penulisannya seperti itu. Jadi otomatis itu yang diterapkan ke anak-anak bawahnya. Kita pun yang bawah ngelihatnya ya kalau pengen berhasil seperti dia ya harus segitu materinya. Tapi gue sampai sekarang nggak pernah bisa ngejar Jui secara nulis materi. Dewa ya tuh orangnya. Iya, karena beda cara mainnya. Dia tuh dari punchline dulu baru nyari setup. Oh gitu. Kalau kan dari apa yang mau diomongin baru nyari punchline. Iya. Udah beda gitu. Ya. Tapi gue masih butuh kombut dia sih. Iya. Kayaknya yang enak buat diajak kombut lagi ya menurut gue Arif Didu. Iya, belum pernah tapi gue sama sekali. Gue juga belum pernah, tapi dengar obrolan teman-teman dan ketemu beberapa kali sama dia, pas ngobrol biasa juga, ini orang jenius banget sih. Sebenarnya kayak Awe sih model komedinya. Maksudnya dia bisa melihat hal yang deket banget. Iya. Yang depan mata tuh bisa kelihatan. Sementara kita kan nyari yang jauh ya gitu, yang bagus. Gitu. Sementara dia tuh depan mata tuh bisa dan mengemas kalimatnya kayak to the point aja. Jadi udah menarik gitu. Nah itu juga yang gua nggak bisa. Susah sih. Makanya harus ngulik gitu. Lalu kesempatan jadi tim kombut kemarin apa ini ya paling susah? Paling susah. Gampang sih sebenarnya. Anjay. Lah enggak, karena kan gue nggak ada beban untuk tampil. Iya. Lebih ke. Tapi kan kalau mereka nggak lucu, lu juga ditanya kok ini tampilnya pada nggak lucu gitu. Ya dengan gue dipakai terus kan berarti. Enggak lah, lebih ke intinya. Biasa sih kalau ke yang kenal ya biasanya udah WhatsApp duluan. Kok kayaknya minggu ini gue mau bawa ini. Cuma kalau yang nggak kenal, yang nggak WhatsApp duluan ya dari obrolan, nggak kan ngobrol kayak lu kan mungkin diundang sebagai apa tuh namanya mentor ya? Apa tuh istilahnya? Iya, mentoring. Sesi sharing lah. Mentoring. Nah, kan gue kan kalau sesi kombut kan bisa hampir 6-7 jam kan. Iya. Nah jadi ngobrolnya lebih panjang. Lebih ke santai sih, ngobrol dulu. Biasa ketemu tuh ngobrol dulu, pengen tahu dulu apa yang pengen lu bawain, ngobrol-ngobrol. Biasa gue kasih masukan-masukan tuh, coba lu kembangin ke arah sini, coba kembangin ke arah sini.
lo keluar dulu, nulis dulu sendiri. Cari dulu lah pansanya sampai Iya. dapat 1-2 Iya. baru ngebut lagi. Ke yang lain dulu, baru ke dia lagi, baru tuh jadi kayak gitu prosesnya. Nah gue tuh selalu ini ya, maksudnya kalau kombut orang tuh selalu nggak pernah, menurut gue sih gue jelek kalau ngombutin orang, karena itu gue nyamain orang lain sama gue gitu. Oh. Menurut gue untuk bikin materi tuh kebutuhannya ya setupnya gitu, kebutuhan awalnya tuh opininya bener apa enggak gitu, yang lu utarakan tuh bodoh apa enggak sih gitu, lu protes tapi lu kayaknya nggak tahu deh gitu. Jangan langsung ke punchline dulu. Sebenarnya kan ada orang yang kombut butuhnya cepet, lucu mana lucu nih gitu. Ya mungkin karena berbicara kompetisi juga kan, deadline yang mepet. Iya. Waktu yang sebentar kan. Pernah gue sekali kombutin Rio sama Rio Ali pas lagi sakit. Sebelum kayaknya. 4 besar. 4 besar ya. Gua ngasih materi yang itu, yang istri gua S1, dia S1 PAM. Iya. Tapi akhirnya yang sekombut selama itu yang jadi fokus gua adalah cara dia membawakan sebenarnya. Ya. Karena kan dia yakin punchline-nya ya. Oh ini punchline lu mau gini, lu nganggap ini lucu, berarti bawainnya nggak gini nih gitu. Nah enaknya kalau gue sama Rio, gue udah tahu cara main dia karena satu komunitas, gue udah sering lihat dia mainnya gimana. Jadi pas kombut pun udah yang ada di kepala gue tuh udah mulai terarah. Oh ini kalau dia bawain cocok nih. Oh ini enggak nih, nggak usah. Gitu. Makanya gue susah kombutin orang, gue takutnya dia butuhnya pengen lucu lagi, bukan pengen berkarir. Yaudah lu jangan diem aja, hilang nih file gue. Beda tujuan. Jangan diem aja. Iya, oke. Berarti kalau gitu nextnya bakal ada garis bawah. Garis bawah. Terus kerjaan Imperfect Series Season 2. Masih lagi jalan. Sama ngurus stand up Indo juga. Ngurus stand up Indo juga. Podcast, lu manajemen kan ya? Apa sih? Masukin. Apa sih kemarin? Comika. Oh, lu Comika ya? Comika. Iya. Apa yang bata tuh? Hiburin. Ya. Iya. Lu Comika sebagai talent. Talent. Kemarin habis foto-foto. Foto-foto sih. Iya. Banyak ya sekarang talentnya Comika ya? 9. Yang baru lu Musdalifah. Lu lama? Baru. Yang baru gabung tuh gua, Abdur, terakhir Musdalifah. Oh, yang di ibaratnya quarter ini nih. Iya. Gitu ya. Tahun ini baru 3. Gua, Abdur, Musdalifah. Ininya. Apa asisten? Jono. Sebenarnya lebih ke untuk dia kan dari Samarinda sama Ardit. Nah, lebih banyak ngobrol sama Ardit. Ini orang kayaknya ada potensi gitu. Sayang kalau cuma di Samarinda. Jadi sembari dia kerja di sini, sembari dia belajar juga buat ngembangin potensinya di stand up gitu. Target dia Suci 10 kan? Iya. Suci X. Siapa tahu kalau dari Jakarta kan sinyalnya lebih bagus. Karena kan Jakarta kalau nggak tahu ya, kalau sebelum pandemi kan open mic kan bisa hampir tiap hari kan, Jabodetabek gitu. Kalau sering juga gua keliling, paling jauh ke Jakut gua naik motor dulu. Waktu Blue Night awal-awal tuh Blue Night. Oh, iya. Homtung TV. Iya. Seru tuh. Apa ya? Tempat makan Kalisari apa sih kalau nggak salah? Kedai Sari. Gitu. Pertama kali, jauh banget kata gue nih, lurus dari Bogor naik motor terus coba buat dapat baju Jakut dari Kang Rahman. Dari Ayah Rahman. Gitu. Mau dikasih, ya udah gue datang. Oke, kalau gitu makasih Win. Sama-sama, Wan. Semoga semua yang dikerjakannya apa anjing? apa ya? Bahasa ininya ya. Berjalan lancar. Iya, tapi ya mudah-mudahan tetap ada keresahan dari apa yang dikerjain supaya bisa jadi materinya bisa muter lagi. Oke, makasih juga yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di sharing santai selanjutnya. Dadah.